Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Salim dari jurusan Manajemen. Baik, saya akan merangkum materi dari video 1 sampai 6 mengenai analisis teknikal. Yaitu pertama, pada video pertama membahas mengenai bagaimana analisa teknikal itu ditemukan. Analisa teknikal adalah analisa terhadap behavior atau perilaku pelaku pasar. Analisa teknikal pertama kali ditemukan pada tahun 1700, yaitu tempatnya di Jepang. Lalu muncul teori yang dikemukakan oleh Charles Dow yang menjadi dasar dari analisa teknikal, yaitu analisa teknikal modern. Adapun 3 konsep dasar mengenai analisis teknikal, yaitu pertama, the market discount everything, yaitu di mana pergerakan harga sudah mencerminkan semua faktor yang ada. Kedua, price move in trend, yaitu di mana harga bergerak mengikuti tren yang ada, di mana jika pelaku di pasar positif, maka hasil yang didapatkan juga positif. Begitupun sebaliknya. Dalam konsep ini kita akan banyak mengidentifikasi terbentuknya sebuah tren yang ada di pasar. Ketiga, history repeat itself, yaitu di mana konsep ini membahas tentang perilaku manusia dengan menggunakan pola untuk mengidentifikasi suatu harga. Dalam analisa teknikal harga saham dilihat dalam bentuk chart, dan di mana ada 2 akses atau sumbu yang harus diperhatikan, yaitu garis horizontal yang menunjukkan waktu dan vertikal menunjukkan harga. Harga ditampilkan dalam bentuk candlestick. Dalam hal ini, chart dan candlestick merupakan gambaran visual dari harga yang memudahkan kita untuk melihat. Tren pola di pasar merupakan kecenderungan arah pergerakan harga, di mana ada 3 pergerakan, yaitu pertama, naik atau uptrend, kedua, turun downtrend dan tidak naik dan tidak turun atau sideways. Kedua, pada video kedua membahas mengenai salah satu konsep analisa teknikal, yaitu support dan resisten. Definisi dari support ialah menyokong, karena pada support harga saham seperti tidak mau turun ke harga tertentu, seperti ada yang menyokong. Sedangkan definisi dari resisten ialah menahan, karena harga seakan-akan tertahan, tidak bisa naik lebih tinggi. Support dan resisten terjadi secara natural di pasar bila ada pelaku pasar yang membeli atau menjual saham mereka. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya support dan resisten, yaitu pertama, secara natural kita antri jual di harga tertinggi sebelumnya. Kedua, banyak yang melihat harga rendah sebelumnya untuk antri membeli. Menurut studi ilmiah menyatakan bahwa support dan resisten itu ada dan valid. Menurut riset dari DeVat Bank Sentral Amerika, yang menyimpulkan bahwa tren pergerakan memang sering bertemu interupsi perlawanan antara support dan resisten. Dapat disimpulkan bahwa A, akan ada perlawanan di area support dan resisten. B, jika harga tembus, harga akan bergerak ke perlawanan berikutnya. Cara melakukan jual beli saham menggunakan support dan resisten, yaitu dengan memperhatikan saat harga mendekati support dan resistennya.
yaitu pertama, lakukan pembelian jika harga mantul dari support dan menembus resisten dengan harapan harga akan terus naik. B. Lakukan penjualan saat harga mencapai resisten atau memantul dari resisten karena harga mungkin turun. C. Cut loss atau harga jebol. Support karena harga akan mengalami penurunan terus. Adapun beberapa tips untuk menggunakan support dan resisten, yaitu pertama, entry yang paling aman adalah saat memantul support dan break resisten karena mudah menentukan titik cut loss. B. Ingat, jikalau analisa teknikal itu bukan ilmu, yang pasti jadi kita harus menentukan titik cut-nya. Menentukan cut loss dan berani cut loss. Ketiga, pada video ketiga membahas mengenai tren sebagai konsep dasar analisis teknikal. Tren dalam analisis teknikal mengacu pada kecenderungan pergerakan harga saham. Ini adalah konsep dasar yang penting karena menentukan arah pergerakan harga dan dapat membantu investor dalam pengambilan keputusan, yaitu satu, price momentum trend. Konsep menggambarkan kecenderungan harga untuk terus-menerus naik atau turun. Hal ini berkaitan dengan psikologis pasar dan efek umpan balik positif, di mana perubahan ekonomi yang menguntungkan perusahaan dapat membuat harga saham terus-menerus naik, dan sebaliknya. Identifikasi tren tidak hanya terjadi secara umum di pasar, tetapi setiap emiten dan industri dapat memiliki trennya sendiri. Identifikasi tren melibatkan pengamatan pola seperti uptrend atau highs and higher lows. Kedua, downtrend atau lower lows and lower highs, dan sideways trend atau pergerakan harga mendatar. Ketiga, titik-titik identifikasi tren atau uptrend dapat diidentifikasi melalui high and low yang terus meningkat, sedangkan downtrend melibatkan lower lows and lower high. Konsep reversal mengidentifikasikan perubahan tren seperti uptrend berubah menjadi downtrend. Ada juga istilah continuation yang menunjukkan kelanjutan dari tren yang sedang berlangsung. Keempat, strategi beli dan jual berdasarkan tren. Strategi ideal melibatkan pembelian saham saat awal uptrend atau saat reversal, dan penjualan sebelum downtrend dimulai. 4. Pada video keempat membahas mengenai pengenalan volume dalam analisis teknikal. Volume adalah konsep penting dalam analisis teknikal saham. Ini mengukur jumlah saham yang diperdagangkan di dalam suatu periode, memberikan gambaran tentang seberapa besarnya transaksi pasar. Cara penggunaan volume dapat membantu menentukan kekuatan atau pergerakan harga saham. Volume yang tinggi sering dianggap sebagai indikasi bahwa institusi atau pelaku pasar besar masuk ke saham, menandakan keyakinan yang tinggi terhadap pergerakan harga. Implementasi volume dalam praktek trading saat menganalisis saham. Volume dapat digunakan bersamaan dengan pola candlestick
pola harga, dan indikator teknikal lainnya. Peningkatan volume saat terjadi breakout dari resisten atau saat tren naik dapat dianggap sebagai konfirmasi kekuatan atau pergerakan. Melihat pola tren dengan volume. Pada tren yang kuat, volume tinggi saat naik dan volume rendah saat koreksi atau channel merah adalah karakteristik yang dicari. Ini menandakan kekuatan dan ketahanan tren tersebut. Volume dapat waitlist dan screening saham. Volume juga dapat digunakan untuk menyempurnakan waitlist. Saat menganalisis saham untuk ditambahkan ke waitlistnya, peningkatan drastis dalam volume dapat menjadi sinyal bahwa saham tersebut layak dapat dipantau lebih dekat. Penting untuk mengintegrasikan pemahaman tentang volume dengan konsep-konsep analisis teknikal lainnya seperti support, resisten, dan tren untuk membuat keputusan trading yang lebih baik. Kelima, pada video kelima membahas mengenai pengenalan Moving Average atau MA. Video membahas penggunaan indikator teknikal yang umum digunakan dalam analisis saham, yaitu Moving Average. Terdapat dua jenis EMA yang dijelaskan, yaitu EMA sederhana dan EMA eksponensial. Cara menggunakan EMA, yaitu penjelasannya diberikan mengenai cara menghitung MA, di mana MA adalah rata-rata harga saham dalam periode tertentu. Contohnya, MA 5 hari adalah rata-rata harga saham selama 5 hari terakhir. MA digunakan untuk mengidentifikasi tren dan memberikan bobot lebih besar pada harga terbaru. Praktek penggunaan MA demonstrasi dilakukan dengan menggunakan platform trading dan menambahkan MA ke grafik saham. Kombinasi MA seperti 50, 100, dan 200 hari dijelaskan, serta perbedaan antara MA sederhana dan eksponensial. MA dianggap lebih responsif terhadap perubahan harga. Strategi dan sinyal MA. Video menjelaskan berbagai strategi penggunaan MA, termasuk penggunaannya sebagai support dan resisten. Sinyal-sinyal beli atau jual dijelaskan seperti crossover atau penembusan, dan golden cross atau crossover antara dua MA dengan periode yang berbeda. Contoh praktek pembelian saham, yaitu dilakukan contoh praktek pembelian saham dengan menggunakan MA. Contoh menggunakan 3 MA, yaitu 50, 100, dan 200 untuk mengidentifikasi tren saham, menentukan titik beli, dan menetapkan target harga serta batas kerugian. Video memberikan pemahaman praktis tentang implementasi MA dalam pengambilan keputusan investasi. 6. Pada video ke-6 membahas mengenai Fibonacci retracement sebagai alat analisis teknikal. Penggunaan Fibonacci retracement, sebuah alat dalam analisis teknikal saham yang didasarkan pada urutan angka dan rasio matematika yang sering ditemukan di alam. Konsep retracement yaitu 1. Retracement mengacu pada koreksi
koreksi sementara dalam tren saham setelah terbentuknya puncak atau lembah. Penggunaan Fibonacci retracement membantu mengidentifikasi level-level potensial untuk beli atau jual selama periode tertentu, selama periode retrasemennya. Sekian, wabillahi taufiq hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.